Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, yang diampuni dosanya, diberikan keberkahan dalam hidup, dan kita semua disolehkan dan disolehahkan, kita beserta keluarga kita, hingga berkumpul bukan hanya di dunia, tapi kita bisa berkumpul di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan coba menjelaskan tentang keutamaan istighfar, yang mana ketika kita membaca istighfar ini, dua kalimat istighfar ini, maka Allah akan mencintai, mengampuni dosa kita. Yang mana istighfar itu diperintahkan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam surah Al-Ghafir ayat 55, kata Allah, wastaghfir lidambik, beristighfarlah kamu untukmu. Bahkan di dalam surah Muhammad dijelaskan ayat 19, wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat, maka beristighfarlah untuk dosamu dan untuk dosa mukmin dan mukminat. Maka ada hadis yang dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang bunyinya, man arada ayyakuna lahu badanun sabirun, barang siapa yang menginginkan badannya sabar ketika diberi cobaan oleh Allah, ketika diberi penyakit oleh Allah SWT, ketika diberi tentang tidak enak badan, maka dia akan menerima dengan sabar, dengan kelapangan, dengan ketentraman, dan akan diberikan oleh Allah lisanun dzakirun, lisan itu yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika zikir selalu dilantunkan dengan lisan kemudian dengan hati kita, maka akan melahirkan ketentraman di dalam hati sesuai kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan Allah akan memberikan bagi orang yang mengamalkan amalan ini wa qalbun khashi'un, hatinya yang selalu khusyuk. Apabila hatinya khusyuk, maka Allah akan limpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan bukan bahagia, tapi lebih bahagia, yang sesuai dalam surah Al-Mu'min, qad aflaha. Maka artinya aflah itu fi'il tabdil, yang artinya lebih. Kalau bahagia ini bukan bahagia, tapi lebih bahagia. Qad aflahal mu'minun, maka orang mukmin itu akan bahagia. Mukmin yang apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam salatnya ada rasa kekhusyuan. Apalagi luar salatnya selalu khusyuk qalbunya, maka orang yang khusyuk qalbunya akan mendapatkan lebih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis tersebut, barang siapa yang menginginkan yang tadi, badan sabar, lisan selalu berzikir, hatinya selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bikasratil istighfari lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka wajib atasnya untuk beristighfar, untuk memperbanyak istighfar. Kalimat memperbanyak itu sehingga tidak ada jumlahannya, semampu kita. Untuk apa memperbanyak istighfar itu? Satu, untuk tadi supaya hati kita sabar, lisan kita berzikir kepada Allah, dan hati kita selalu khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bikasratil istighfar, memperbanyak istighfar untuk orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Ingat ikhwan, ketika kita selalu beristighfar untuk mukmin dan mukminat, maka kita juga akan diistighfarkan oleh orang lain. Jika kita tidak mendoakan orang lain diampun dosanya, maka tidak akan ada orang yang akan mendoakan kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ketika kita berdoa untuk orang lain, maka orang lain akan mendoakan kita. Ketika kita beristighfar untuk orang lain, maka orang lain juga akan beristighfar kepada kita. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, amalkan istighfarnya. Yang mana? Yang ini. Astaghfirullahal azim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang artinya astaghfirullahal azim,
aku minta ampun kepada Allah yang agung dari dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang mukmin mukminat, wal muslimin wal muslimat, dan untuk orang-orang muslim dan muslimat. Maka orang tersebut Allah akan ampuni dosanya, Allah akan cintai. Karena apa? Karena dia itu senang mendoakan orang lain, maka dia pun juga akan didoakan oleh orang lain, bahkan akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keutamaan ketika kita memperbanyak istighfar dengan dua kalimat ini. Mana dua kalimatnya? Mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat. Maka kita beristighfar bukan hanya untuk diri kita, tapi istighfarnya harus untuk orang lain, bukan untuk diri kita saja. Maka dalam surah Muhammad, istaghfir wastaghfir lidambik walil mu'min wa mu'minat. Maka beristighfarlah, minta ampunlah dari dosamu, untuk dosamu, kemudian untuk orang mukmin dan mukminat. Ini menunjukkan Al-Quran mengajarkan supaya kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, tapi kita berdoa untuk orang lain. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah ya istighfar yang tadi, semoga bermanfaat dengan hitungan ya yang tidak ada jumlahannya, sebanyak mungkin, semampu mungkin. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.